Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai Patidana. Nah, telah hadir bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah guru agama Buddha di Wihara Buddha Dharma Gorontalo. Beliau adalah Bapak Putu Supartana SAG. Namo Buddhaya Pak Putu. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik, luar biasa. Pak Putu, mengenai tema kita pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang Patidana. Apa sih Patidana itu? Ya, baik. Patidana itu berasal dari bahasa Pali yang artinya pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa yang dimaksud di sini adalah melimpahkan jasa kebaikan kepada makhluk yang lebih rendah atau yang lebih luhur, di mana nanti makhluk yang kita limpahkan jasa itu dia turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Bahasa lainnya itu, bahasa Indonesianya ini bersimpati begitu. Nah, dengan dia turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, maka seseorang itu akan mendapatkan perbuatan baik yang dilakukan oleh pikirannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan Patidana. Di manakah ladang yang tepat untuk kita dapat melaksanakan Patidana? Ya, Patidana ini kalau di dalam agama Buddha sebenarnya yang paling bagus itu dilakukan atau kita melakukan perbuatan baik terlebih dahulu di wihara atau kepada siswa-siswa Buddha. Atau kalau zaman Sang Buddha, yang pertama adalah yang paling bagus kita berdana salah satu dari 4 kebutuhan pokok, atau 4 kebutuhan pokok itu seperti makanan, minuman, obat-obatan atau jubah, atau juga ada tempat tinggal. Nah, itu kemudian setelah melakukan itu kita melakukan pelimpahan jasa. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada Sang Buddha. Itu bisa kita melakukan perbuatan baik kepada siswa-siswanya seperti para biku. Nah, kita melakukan perbuatan baik misalnya dengan berdana makanan kepada para biku. Kemudian setelah itu kita melakukan pelimpahan jasa. Atau kalau para biku juga tidak ada, bisa juga di wihara. Di wihara kita atasnamakan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau tidak ada Sang Buddha, tidak ada wihara, tidak ada siswa-siswa Buddha juga, nah, bisa umat awam tapi yang mempraktekkan atas sila. Nah, dia mempraktekkan 8 sila. Nah, kepada orang itu juga bisa melakukan pelimpahan jasa. Kita bisa melakukan perbuatan baik, kemudian pelimpahan jasa, begitu. Bagaimana cara kita mengetahui kalau mereka tuh membutuhkan pelimpahan jasa, membutuhkan Patidana dari kita? Sebenarnya kita tidak pernah tahu kalau orang biasa seperti kita apakah mereka itu membutuhkan pelimpahan jasa atau tidak. Tetapi yang terpenting adalah bukan mereka membutuhkan atau tidak, karena yang bisa menerima pelimpahan jasa ini semua makhluk bisa. Contoh misalnya kalau di dalam agama Buddha kan cenderung orang itu melakukan pelimpahan jasa untuk para makhluk peta atau makhluk setan yang membutuhkan kebajikan karena dia kurang jasa. Tetapi juga sebenarnya kepada makhluk-makhluk halus yang lain bisa, kepada para dewa, bahkan kepada sesama manusia pun bisa. Satu contoh misalnya, saya berdana kepada Bante atau para biku. Kemudian setelah itu saya melakukan pelimpahan jasa. Nah, waktu saya melakukan pelimpahan jasa ini, saya misalnya pertama saya akan melakukan pelimpahan jasa untuk kedua orang tua saya. Semoga dengan jasa kebajikan ini kedua orang tua saya memperoleh kesehatan, kebahagiaan. Nah, nanti dari perbuatan baik yang saya lakukan ini saya kasih tahu sama orang tua saya
bahwa hari ini saya melakukan perbuatan baik ini berdana kepada biku. Nah, kalau kedua orang tua saya mengetahui saya berbuat baik, kemudian dia turut berbahagia atas perbuatan baik yang saya lakukan, nah dia dapat jasa. Dapat jasanya dari mana? Melalui perbuatan baik, melalui pikiran, yaitu senang melihat orang lain berbuat baik. Nah, itu dia dapat jasa. Itu pelimpahan jasa yang pertama, yang kepada sesama manusia atau selain orang tua, misalnya kepada guru saya, sahabat-sahabat saya bisa. Nah, yang kedua bisa kepada para dewa. Nah, saya melakukan perbuatan baik. Hari ini saya melakukan perbuatan baik. Semoga perbuatan baik ini melimpah kepada para dewa misalnya. Nanti para dewa melihat, oh iya, ini perbuatan baik, ini cara yang benar. Nah, ini bisa mengantarkan terlahir di alam sorga misalnya. Saya juga dulu melakukan perbuatan baik seperti ini. Kemudian mereka turut berbahagia atas perbuatan baik yang saya lakukan. Itu juga pelimpahan jasa kepada makhluk para dewa. Kemudian saya bisa juga melakukan pelimpahan jasa, saya tujukan kepada sanak keluarga saya yang sudah meninggal, bisa. Nah, misalnya saya setelah berdana kepada biku, kemudian saya bertekad semoga jasa ini melimpah kepada sanak keluarga saya yang sudah meninggal. Nah, kemudian mereka misalnya tidak mengetahui, nah, karena tidak memiliki kemampuan batin, tidak ada yang memberitahu, misalnya tidak mengetahui. Nah, tentu mereka tidak akan turut berbahagia karena mereka tidak mengetahui. Tetapi kalau kita melihat di kitab di Parita Patidana, nah di situ ada disebutkan bahwa ada ucapan semoga, semoga para dewa atau makhluk halus yang tidak mengetahui diberitahu, ada yang menyampaikan, ada yang menginformasikan, nah, sehingga mereka jadi tahu gitu. Jadi kalau yang tidak mengetahui, mereka tidak bisa turut berbahagia karena tidak tahu ada orang yang sedang berbuat baik. Tapi kalau mereka tahu, mereka akan turut berbahagia. Nah, bagi makhluk-makhluk halus itu siapa yang memberitahu? Ya sesama mereka. Misalnya saya melakukan perbuatan baik di dalam wihara. Misalnya di sini ada makhluk halus, misalnya para dewa atau makhluk halus yang lain. Mereka mengetahui, mereka memberitahu, begitu. Iya, apakah kita bisa melakukan patidana kepada orang yang masih hidup? Iya, bisa. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa bisa kepada orang tua, teman, guru, keluarga, kepada para dewa, semuanya. Pokoknya semua makhluk bisa menerima pelimpahan jasa, tetapi perlu di garis bawahi di sini, pelimpahan jasa itu bukan berarti saya memberikan kebaikan saya kepada orang lain, bukan begitu ya. Pelimpahan jasa itu saya dulu berbuat baik, kemudian saya kasih tahu kepada orang lain bahwa saya hari ini berbuat baik. Nah, kemudian orang itu turut berbahagia atas perbuatan baik yang saya lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan patidana. Ini yang dimaksud dengan pelimpahan jasa. Bukan saya mentransfer perbuatan baik saya kepada makhluk lain, bukan begitu. Jadi orang yang melihat saya berbuat baik, nah dia turut berbahagia. Contoh misalnya begini, saya memberi makan atau memberi sesuatu atau memberi makanan kepada misalnya orang lain. Nah, kemudian Novi melihat saya memberikan makanan kepada orang lain. Kemudian Novi senang melihat saya melakukan perbuatan baik itu. Itu jadi jasa buat Novi. Jadi Novi tidak memberi apa-apa kepada orang itu, tapi Novi secara batin, secara pikiran senang melihat saya berbuat baik, sehingga Novi turut berbahagia. Itulah yang menyebabkan Novi mendapatkan manfaat atau mendapatkan jasa dari perasaan turut berbahagia itu. Nah, seperti begitu. Kalau patidana itu harusnya itu dilakukan berapa lama dalam 1 tahun atau? Iya, kalau patidana ini
tidak ada aturan yang mengharuskan ini dilakukan setahun atau seminggu atau sebulan, tetapi lebih bagus, sangat bagus kalau dilakukan setiap hari. Setiap kita habis melakukan perbuatan baik, nah, setiap itu kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, perbuatan baik apa saja yang habis kita lakukan, yang baru habis kita lakukan, itu bisa kita melakukan pelimpahan jasa. Contoh misalnya seperti tadi, saya misalnya memberi makan kepada orang, kemudian semoga perbuatan baik ini melimpah kepada semua makhluk ya. Semoga semua makhluk turut berbahagia atas kebaikan yang saya lakukan. Jadi setiap kita habis melakukan perbuatan baik itu, melakukan pelimpahan jasa, itu bagus sekali. Ada kadang-kadang kita kan dalam sehari itu melakukan perbuatan selain memberi, misalnya membaca parita kah, atau meditasi. Habis melakukan perbuatan baik itu, kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap habis melakukan perbuatan baik, kita melakukan pelimpahan jasa, itu baik sekali. Kalau misalnya seperti saya misalnya meditasi atau baca parita pagi-pagi, habis berbuat baik itu, habis melakukan perbuatan itu, saya pelimpahan jasa. Kemudian malamnya, kemudian saya pelimpahan jasa lagi, begitu. Jadi satu hari bisa sampai berkali-kali. Setiap pokoknya habis melakukan perbuatan baik, saya melakukan pelimpahan jasa. Jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada nanti misalnya waktu bulan Agustus atau waktu hari apa begitu, tidak harus seperti itu. Setiap saat, setiap habis melakukan perbuatan baik, kita melakukan pelimpahan jasa itu. Berarti akan lebih baiknya kalau kita melakukan pelimpahan jasa, apakah saat ada bante atau? Iya, kalau ada bante lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, itu kan masa kita harus nunggu bante dulu baru kita melakukan pelimpahan jasa, tidak seperti itu. Kalau ada bante memang sangat bagus ya kita melakukan pelimpahan jasa, karena kita berdana di lahan yang subur, istilahnya begitu, pada orang yang tepat, orang yang memiliki moralitas yang bagus. Tetapi kalau kita mau menunggu bante, kita tahu sendiri juga biku di Indonesia ini kan sangat terbatas. Contoh saja di sini di Gorontalo paling berapa bulan sekali baru ada biku. Nah, itu jadi kalau menunggu biku dulu, ya kita akhirnya tidak lama tidak melakukan pelimpahan jasa. Dan seperti tadi yang saya katakan bahwa kita kan bisa berdana di mana saja selain kepada biku kan, di wihara sama orang biasa itu bisa semua. Yang penting intinya kita mengajak orang lain atau makhluk lain turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Jangan menunggu biku, atau jangan nanti harus ada biku baru saya pelimpahan jasa, tidak seperti itu. Begitu. Iya, ketika ada orang meninggal, apakah dengan kita membacakan parita membuat orang tersebut akan terlahir di alam bahagia? Tidak, belum tentu juga. Karena begini, pelimpahan jasa itu tidak mutlak semua makhluk kan pasti bisa menerima. Seperti tadi saya katakan, misalnya di acara awamanggala atau kedukaan, misalnya ada orang yang meninggal, kita baca parita. Sebenarnya di orang meninggal itu juga kalau kita baca parita sebenarnya bukan untuk orang meninggal itu, bukan untuk yang meninggal itu, tapi sebenarnya untuk yang hidup, untuk yang hidup. Kita Pak Putu, mohon maaf kita potong sebentar karena kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis.
lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama yaitu Patidana. Nah, Pak Putu, kita akan lanjutkan pertanyaan tadi mengenai apakah kalau kita membacakan parita untuk orang meninggal membuat orang tersebut terlahir di alam bahagia. Iya, baik. Jadi kalau kita membaca parita di orang meninggal, itu sebenarnya bukan untuk yang meninggal sebenarnya, tapi untuk yang hidup. Kalau kita melihat arti di parita yang dibaca waktu di acara awamanggala atau acara kedukaan, itu kan terjemahannya kan tidak ada mengarah kepada yang meninggal kecuali yang etawata itu atau patidana. Kalau yang suta-suta lainnya itu semua untuk yang hidup. Nah, setelah kita melakukan perbuatan baik dari membaca parita itu, kan baru kita limpahkan kepada yang meninggal. Atau kadang-kadang biasanya diucapkan di situ, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan semua melimpah kepada almarhum atau almarhumah. Tapi bukan pembacaan paritanya itu yang membuat orang yang meninggal ini terlahir di alam yang berbahagia. Kenapa? Karena kalau pandangannya seperti itu, atau kalau kita baca parita kemudian nanti dengan baca parita itu makhluk-makhluk itu bisa terlahir di alam yang berbahagia, maka seseorang bisa saja waktu hidupnya berbuat jahat saja, kemudian nanti bilang, kalau saya suatu saat meninggal tolong bacakan parita supaya saya lahir di alam surga. Dengan demikian maka orang ini selama hidupnya akan berbuat jahat saja, kemudian setelah meninggal dibacakan parita, selesai. Nah, tapi dalam Buddhis tidak seperti itu. Perbuatan seseorang mempengaruhi dia lahir di mana. Jadi si orang yang meninggal itu waktu hidupnya ini bagaimana? Apakah dia sering melakukan perbuatan baik atau tidak? Kemudian yang baca parita ini juga tidak, pokoknya tidak untuk yang meninggal itu, tapi lebih kepada perenungan bagi yang hidup itu yang membaca parita. Nah, bagaimana orang yang meninggal ini supaya bisa memperoleh manfaat dari pelimpahan jasa? Ya, waktu dia meninggal kalau ada biku, kita mengundang biku. Kemudian di situ kita berdana makanan kepada para biku, minuman, kemudian jubah, itu, atau obat-obatan. Kepada itu kita berdana. Kemudian dari perbuatan baik itu kita limpahkan kepada orang yang meninggal itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada biku? Kalau tidak ada biku, ya datang si keluarga, datang ke wihara, berdana kepada wihara, berbuat baik, mempersembahkan dana di wihara, kemudian dilimpahkan kepada yang meninggal itu. Atau melakukan perbuatan baik yang lainnya, kemudian dilimpahkan jasa itu. Nah, kalau yang meninggal ini misalnya semasa hidupnya dia masih kurang jasa, dan kemudian waktu dia meninggal misalnya kemudian terlahir di alam peta atau alam setan, di Paradatu Pajiwika Peta, itu masih bisa dia menerima pelimpahan jasa ini. Tapi kalau waktu dia hidup sering banyak melakukan perbuatan buruk, kemudian setelah meninggal dia terlahir di alam yang tidak berbahagia, misalnya di alam neraka, maka pelimpahan jasa ini kalau toh dia bisa terima atau bisa dengar, susah dia mau turut berbahagia. Kenapa? Karena di alam itu penuh penderitaan, penuh siksaan, sehingga kesempatan untuk berpikir baik itu susah. Karena di situ menderita, susah, batinnya tertekan. Nah, dia tidak bisa muncul pikiran-pikiran yang baik di situ. Yang ada adalah hanya penderitaan. Nah, itu susah juga. Atau misalnya dia lahir menjadi seekor hewan misalnya. Nah, itu juga tidak bisa. Kenapa?
satu dia tidak paham bahasa yang kita gunakan. Yang kedua, makhluk ini juga adalah makhluk yang tidak memiliki kebijaksanaan, tidak mengerti apa. Makhluk kita tahu ya, makhluk hewan itu seperti apa. Jadi tidak bisa juga dia menerima. Oleh karena itu, apabila dia terlahir ya di alam peta, Paradatu Pajuika peta, nah itu dia bisa mendapatkan pelimpahan jasa dari kita. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa dia. Oleh karena itu ya si almarhum atau almarhumah itu jika terlahir di alam yang buruk, dia harus membuahi dulu karma buruknya di sana sampai karma buruk itu lemah, kemudian dia meninggal atau habis di alam itu, dia muncul lagi di alam yang baru. Nah, pada saat itu mungkin baru dia bisa lagi pelimpahan jasa. Kita berikan pelimpahan jasa, karena pelimpahan jasa ini seperti tadi saya katakan bukan kita mentransfer perbuatan baik, bukan begitu ya, tapi makhluk yang kita tuju itu dia turut berbahagia, jadi memunculkan pikiran turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan. Makanya waktu kita masih hidup seperti ini, kita harus senantiasa melatih diri mengembangkan sikap mudita cita atau pikiran empati, simpati ya kepada orang lain. Jadi kalau melihat orang lain senang, kita turut senang. Melihat orang lain melakukan perbuatan baik, kita senang melihat orang lain berbuat baik. Kalau melihat orang lain berbuat yang tidak baik, kita itu di situ baru tidak suka. Tidak suka melihat orang lain melakukan perbuatan baik. Tapi kalau yang baik-baik, ini kita harus turut berbahagia. Orang sukses, orang sedang happy, nah kita turut berbahagia. Ketika orang melakukan perbuatan baik, kita senang melihat orang itu berbuat baik. Dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang baik semacam ini, nah itu nanti ketika kita sudah habis di alam ini, kita sudah meninggalkan alam ini, tapi masih kurang jasa dan lahir di tempat yang kurang bagus, ketika mendapatkan pelimpahan jasa kita muncul pikiran semacam itu, karena semasa hidup kita sudah sering melatih mengembangkan pikiran yang berempati kepada makhluk lain. Dengan demikian maka kita akan lebih mudah mengembangkan. Tapi kalau selama hidup kita sering iri hati, melihat orang lain senang kita susah, melihat orang lain sukses kita susah, melihat orang berbuat baik kita tidak senang. Nah, ini ketika meninggalkan alam ini, kemudian ketika ada orang pelimpahan jasa, susah muncul pikiran semacam itu, karena kita tidak pernah melatih pikiran simpati atau mudita cita itu. Seperti itu, Novi. Iya, saat kita melakukan pelimpahan jasa, kemudian ada biku, itu kita melakukan penuangan air. Nah, maknanya seperti apa itu, Pak? Penuangan air. Baik, jadi dulu pada zaman Buddha di masa lampau, mereka yang melakukan perbuatan baik itu biasanya menuangkan air, seperti contohnya para bodhisatta ya, mereka menuangkan air. Tapi dulu itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini di ruangan, misalnya di ruangan ini kan pakai kayu begini, kita harus pakai alas gelas lagi supaya airnya tidak membasahi lantai. Baru nanti kita tuang di bunga atau di apa supaya airnya itu masuk ke tanah. Kemudian kenapa harus menuang air? Yang pertama adalah tujuannya agar kita fokus, konsentrasi. Jadi pada saat kita melakukan perbuatan baik, kemudian ini pada saat ada biku ya, ada biku, kemudian bantenya membacakan parita pelimpahan jasa. Waktu dia mulai membaca yata wariwaha pura pare purenti sanggarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati gitu kan, citang patitang dan seterusnya. Nah, pada saat itu kita menuang air. Tapi
pada saat menuang air kita ini fokus konsentrasi. Kan Bantenya waktu itu membaca yata wariwaha pura paripurenti, itu artinya bahasa Indonesianya itu seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga kebajikan yang dilakukan oleh seseorang akan bisa membantu makhluk-makhluk yang kurang jasa, akan bisa melimpah atau mengisi mereka yang kurang jasa. Artinya orang yang tadi yang lahir di alam yang kurang bahagia, kemudian kita berikan pelimpahan jasa, kemudian dia bersimpati, dia bisa mendapatkan manfaat dari pikiran simpatinya itu, dia bisa berakhir di alam itu dan muncul di alam yang lebih baik begitu. Nah, jadi pada saat itu kita menuang air. Dengan kita menuang air, kita konsentrasi jadinya. Tapi kalau tidak menuang air juga sebenarnya bisa tanpa menuang air. Dan yang penting pikiran mampu berkonsentrasi. Jangan sampai waktu Bantenya membaca parita pelimpahan jasa itu, karena kita tidak menuang air, kita sikap anjali begini, tapi pikirannya jauh, tidak ingat leluhur kita justru mengingat hal-hal yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Misalnya kita di sini melakukan perbuatan baik waktu pelimpahan jasa, tapi pikirannya di toko, pikirannya di tempat yang lain. Nah, itu tidak bagus. Karena apa? Tidak fokus pada yang kita mau pelimpahan jasa ini, sehingga perlu untuk melakukan tuang air supaya pikiran kita bisa fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita menuangkan air? Yaitu kebiasaan para bodhisatta, para pendahulu-pendahulu kita di masa-masa Buddha, seperti misalnya Raja Bimbisara, Anathapindika, termasuk guru agung kita ketika masih mempraktekkan 10 paramita waktu beliau masih menjadi bodhisatta. Nah, ini juga sebenarnya manfaatnya adalah ketika air itu kemudian kita tuang di tanah, ini untuk waktu kita nuang kita mengucapkan sesuatu sebenarnya. Hari ini saya berbuat baik ya, berbuat baik, melakukan dana kepada para biku atau kepada siapa. Nah, kemudian saya tuang air. Tuang air ini tujuannya adalah kemudian waktu tuang air itu kita mengucapkan di dalam batin kita, dalam pikiran kita. Mohon maaf Pak Putu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan narasumber yang sama dan tema yang sama mengenai patidana. Nah Pak, silakan dilanjutkan. Tadi Pak Putu menjelaskan untuk penuangan air itu ada yang harus kita ucapkan. Apa itu? Baik, jadi ini yang kedua ya. Jadi kalau yang pertama tadi untuk tuang air untuk supaya kita fokus pada saat pelimpahan jasa. Yang kedua adalah pada saat menuang air kita mengucapkan di dalam batin kita atau langsung mengeluarkan suara juga bisa, bahwa hari ini saya berbuat baik, berdana atau melakukan perbuatan baik apapun, dan kemudian air ini atau bumi ini, air ini saya tuang di bumi, bumi ini menjadi saksi saya berbuat baik begitu. Wah, hari ini saya melakukan perbuatan baik. Nah, apa manfaat atau maksud dari bumi ini menjadi saksi saya berbuat baik? Nah, hal ini kita dapat lihat atau baca dari cerita riwayat hidup Sang Buddha. Jadi waktu Sang Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna, waktu dia duduk di bawah pohon Bodhi, sebelum beliau memulai melakukan meditasinya, sebelum masuk di jaga pertama, kira-kira jam 5 sore begitu, waktu itu Dewa Mara kan mau menghalangi beliau. Iya. Nah, mau menghalangi.
agar Pangeran Siddhartha pada saat itu berhenti melakukan meditasi dan membatalkan niatnya untuk meditasi. Nah, tapi sang Buddha, Pangeran Siddhartha waktu itu sebelum mencapai penerangan sempurna, beliau tidak mau berhenti kan. Saya akan melanjutkan, pokoknya seperti tekad saya. Sebelum saya mencapai penerangan sempurna, saya tidak akan berhenti meskipun daging saya ini mengering, darah saya ini mengering gitu. Apapun yang terjadi saya tidak akan berhenti. Nah, dengan tekad yang sungguh-sungguh seperti itu kan, akhirnya Dewa Mara ini mencoba untuk menggagalkan usaha dari Pangeran Siddhartha. Nah, waktu itu sebenarnya Pangeran Siddhartha tidak sendiri di sana, tapi ada makhluk-makhluk dewa yang lain. Tapi karena Mara ini datang dengan pasukannya yang sangat besar dan mengerikan, yang lain ini pergi. Sisa sang Buddha waktu itu sendiri di sana. Nah, kemudian Mara ini berusaha membunuh sang Buddha, tetapi tidak berhasil. Apa yang dilakukan pada saat itu Pangeran Siddhartha? Satu, tidak ada orang lainnya, tidak ada orang lain, sisa dia sendiri. Dia juga tidak punya senjata atau apapun, dia juga tidak punya kemampuan untuk melawan orang itu pada saat itu, baik secara fisik ini. Nah, apa yang dilakukan Pangeran Siddhartha? Dia bertekad, saya semasa menjadi bodhisatta dalam wata sangsara saya ingat saya pernah melakukan perbuatan baik berdana. Nah, saat ini saya sedang susah, Mara mengganggu saya. Tidak satu orang pun yang bisa menolong saya pada saat ini, tidak ada. Semua sudah lari teman-teman saya. Nah, sisa saya sendiri. Tapi saya punya perbuatan baik, yaitu tentang dana, tentang berbuat baik berdana. Dan setiap saya habis melakukan perbuatan baik berdana, saya selalu menuangkan air untuk memberitahu atau untuk mengingatkan bahwa ketika saya berbuat baik, saya menuangkan air ini agar bumi ini menjadi saksi saya. Nah, hari ini saya sedang susah, sedang menderita, sedang dalam bahaya. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan itu membantu saya hari ini. Nah, pada saat itu langsung Dewi Bumi muncul, mengeluarkan semua air-air yang pernah dituang oleh Pangeran Siddhartha. Ini loh kebajikan yang pernah kamu kumpulkan, yang pernah kamu lakukan. Nah, itu dikeluarkan sampai akhirnya menghanyutkan para makhluk-makhluk itu. Dan itu juga melindungi Pangeran Siddhartha dari senjata-senjata yang dilemparkan atau ditujukan kepada dirinya. Nah, jadi menuang air itu kemudian kita menuangkan di tanah, kemudian kita mengucapkan bahwa hari ini saya berbuat baik dan bumi ini menjadi saksi saya, begitu. Jadi dengan demikian suatu saat ketika kita mengalami satu masalah, entah itu dalam hidup ini kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu saat itu misalnya kita mengalami satu musibah, kemudian kita bisa mengingat perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Saya semasa hidup ini pernah ya berbuat baik ini di sini kepada ini misalnya, atau berbuat baik begini. Semoga, dan saya meminta bumi ini menjadi saksi saya. Hari ini saya sedang susah, saya butuh bantuan. Semoga perbuatan baik itu bisa membantu saya. Nah, itu tujuan menuang air yang kedua. Iya. Jadi sebenarnya menuang air ini luar biasa sekali. Satu, untuk konsentrasi, kedua agar bumi ini nantinya menjadi saksi kita. Nah, kemudian waktu kita melakukan pelimpahan jasa juga, misalnya kalau mau menuang air, itu juga airnya kalau bisa jangan air yang sembarangan. Harus digunakan air yang bersih, yang sebenarnya layak untuk kita konsumsi sebenarnya. Seperti misalnya air-air mineral yang kita konsumsi itu. Jadi sebisa mungkin air yang bagus, yang bersih, bukan sembarang air, karena kadang-kadang ada umat yang kurang mengerti, dia cuma menggunakan air dari keran atau air mentah yang sebenarnya yang kita konsumsi sendiri tidak bisa gitu. Jadi dalam ritualnya itu juga kita harus menggunakan
air yang bagus. Seperti itu. Iya Pak, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu patidana, kemudian siapa yang bisa menerima hasil dari patidana atau pelimpahan jasa, kali ini saya mau bertanya, sejak kapan patidana dilaksanakan? Oh iya, ini hampir di setiap kemunculan seorang Buddha, ajaran ini selalu disampaikan. Nah, kalau yang pada masa Buddha Gotama ini, itu sejarahnya dimulai dari cerita Raja Bimbisara. Jadi pada awalnya, awal-awal Pangeran Siddhartha ini menjadi Buddha dan membabarkan Dhamma, itu belum ada pelimpahan jasa ini, maksudnya belum disampaikan. Tetapi ketika suatu hari Raja Bimbisara itu mendanakan wihara Weluwana kepada Sang Buddha dan pengikutnya. Kemudian Raja Bimbisara juga mendanakan makanan, minuman, jubah kepada pada Sang Buddha dan para pengikutnya. Nah, waktu itu Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa. Sang Buddha juga tidak menyuruh pelimpahan jasa. Kenapa waktu itu Sang Buddha sebagai seorang Buddha tidak memberitahukan? Sang Buddha ingin agar ini ada kasus dulu. Dari ada kasus baru nanti Sang Buddha memberitahukan. Jangan ujuk-ujuk langsung memberitahu gitu, supaya nantinya ini ada pembelajaran di dalamnya. Nah, kemudian pada saat pertama Raja Bimbisara itu melakukan jasa kepada Sang Buddha, tidak ada peristiwa pelimpahan jasa atau tidak ada kegiatan pelimpahan jasa. Sang Buddha tidak melimpahkan jasa, Raja Bimbisara juga tidak memohon atau meminta untuk atau dirinya sendiri melakukan pelimpahan jasa. Nah, sampai akhirnya pada suatu malam Raja Bimbisara ini pada saat tertidur tiba-tiba mendengar suara-suara yang mengerikan, yang menakutkan. Nah, akhirnya Raja Bimbisara bangun. Waktu bangun itu suara itu menakutkan, seperti ini misalnya kamar ya, di luar jendela dia itu, di luar pintu dia itu ada suara-suara yang sangat menakutkan, orang menangis, orang teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pagi Raja Bimbisara teringat sama kejadian itu, dia lalu menemui Sang Buddha, lalu bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, sebenarnya ada apa dengan saya? Tadi malam saya ada kejadian begini." Dia ceritakan kejadian itu. Lalu Sang Buddha memberitahu kepada Raja Bimbisara, "Oh, jangan takut. Itu adalah sanak keluargamu yang sedang menunggu pelimpahan jasa." Jadi Raja Bimbisara tidak mengerti, maksudnya sanak keluarga saya yang bagaimana. Nah, itu lalu Sang Buddha menceritakan di dalam, kalau kita lihat ini ada di dalam kitab Khuddaka Nikaya di Khuddakapata tentang Tirokuda Sutta. Nah, di situ Sang Buddha bercerita di mana 91 kapa yang lalu 91 kapa yang lalu pada masa Buddha Pusa. Nah, ini jadi Raja Bimbisara ini waktu itu dia sebagai seorang bendahara dan sebagai anggota kerajaan. Nah, di mana waktu itu mereka melayani Buddha Pusa. Melayani Buddha Pusa pada masa musim wasa. Jadi selama 3 bulan melayani, memberikan makan dan para siswanya. Nah, ada beberapa kelompok orang yang berlaku tidak baik pada saat pelayanan itu. Mereka ada yang membuang makanan. Jadi makanan yang harusnya diberikan kepada Sang Buddha dan para siswanya, mereka tidak turut senang, tidak senang pokoknya. Sehingga makanan itu kadang mereka buang, kadang mereka suruh anak-anak dia makan, kasih habis begitu. Dan lain sebagainya. Nah, akibat dari perbuatan itu, ketika dia meninggal, mereka ini terlahir di alam yang tidak bahagia, yang tidak baik, di alam neraka. Sampai akhirnya pada masa Buddha Kasapa, mereka ini terlahir menjadi peta atau menjadi makhluk setan. Nah, kemudian mereka menemui Buddha Pusa, karena waktu itu ada orang yang melakukan pelimpahan jasa kan.
sanak keluarganya melakukan pelimpahan jasa, tetapi tidak ada yang melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Lalu mereka bertanya kepada Buddha Kassapa, Bante, kapan saya bisa mendapatkan pelimpahan jasa dari sanak keluarga saya? Baru Bante Kassapa bilang, oh nanti di Buddha yang akan datang, yaitu pada masa Buddha Gotama. Lalu keluarganya ini merasa senang, oh iya kalau gitu kita tunggu nanti sampai muncul Buddha Gotama itu. Nah, ketika sudah pada masa Buddha Gotama, mereka ini masih sebagai peta. Nah, kemudian Raja Bimbisara itu kan adalah sanak keluarga dari mereka pada masa itu. Kemudian pada saat Raja Bimbisara berdana, dia tidak melakukan pelimpahan jasa. Karena itulah mereka memberikan suara-suara atau yang hal-hal yang bikin takut Raja Bimbisara, supaya Raja Bimbisara bertanya kepada Sang Buddha dan akhirnya Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa. Nah, di sini tuh penting ya. Jadi kita ini kadang-kadang ketika ada sesuatu di rumah atau di mana saja, ada hal-hal yang kadang menakutkan, yang misalnya mendengar suara orang menangis, kadang di rumah ada yang ketok-ketok atau ada hal-hal mistis lainnya. Kita itu kadang-kadang langsung melakukan satu hal, baca doa dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengusir makhluk itu. Itu sebenarnya salah dalam perspektif Buddhis. Nah, jadi bisa saja itu adalah sanak keluarga kita yang ingin melakukan, yang ingin mendapatkan pelimpahan jasa sebenarnya. Jadi sebagai umat Buddha, ini kalau para umat Buddha ini kalau di rumah ada hal-hal yang mistis terjadi, itu jangan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mengusir mereka, karena bisa saja itu adalah sanak keluarga kita, karena kita beda ruang dan waktu, beda alam, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka mau menampakkan diri, baru kelihatan kita sudah takut gitu kan. Sebenarnya mereka itu mau minta tolong, tapi kita sudah keburu takut duluan. Nah, itu kembali ke cerita itu. Jadi kemudian dari kasus itu Raja Bimbisara bertanya pada Sang Buddha memberitahu. Akhirnya Raja Bimbisara hari itu juga dia berdana makanan lagi, minuman, jubah. Nah, kemudian dia melakukan pelimpahan jasa. Nah, pada saat melakukan pelimpahan jasa ini, Sang Buddha baca parita itu, Raja Bimbisara menuang air sambil mengucapkan, semoga jasa ini melimpah kepada sanak keluarga, semoga sanak keluarga saya berbahagia. Idang unyang tinang hontu, sukita hontu, nyatayu. Nah, ini kita ucapkan 3 kali kalau kita membaca etawata. Nah, setelah Raja Bimbisara melakukan itu, pelimpahan jasa itu, sanak keluarganya ini langsung berubah wujud. Mereka meninggal di alam peta itu dan lahir di alam bahagia atau alam surga. Ya, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema patidana atau pelimpahan jasa. Nah, Pak Putu, apakah dalam kitab suci agama Buddha atau Tipitaka itu menjelaskan secara spesifik mengenai patidana? Ya, baik. Di dalam kitab Tipitaka ada yang secara spesifik memang menjelaskan tentang patidana. Ini ada di dalam kitab Kudaka Nikaya, yaitu di Kudaka Pata tentang Tirokuda Sutta, kemudian Petawatu. Nah, ada juga di suta-suta seperti Janusoni Sutta. Nah, itu. Jadi ini saya ambil sebuah cerita ya, di cerita yang terdapat di kitab suci agama Buddha, saya ambil ini yang di Petawatu. Yang di Petawatu itu yaitu cerita tentang ibunya yang mulia Sariputta. Jadi ibunya yang mulia Sariputta ini di masa
yang dulu, bukan yang di kehidupan sekarang, di masa kehidupan yang dulu itu dia pernah melakukan perbuatan jahat atau salah, yaitu dulu dia hidup sebagai manusia di mana suaminya itu adalah seseorang yang suka memberikan persembahan, suka berdana, baik itu kepada para biku maupun pada para petapa-petapa yang lain. Bukan cuma hanya makanan dan minuman, tapi juga kadang memberikan tempat penginapan untuk orang-orang yang kalau sekarang bahasanya para musafir gitu. Nah, dia kasih tinggal di rumahnya. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari dia ingin pergi ke satu tempat, ada urusan pekerjaan. Nah, kemudian dia menyerahkan kewajiban ini, tugas ini kepada istrinya. Jadi dia berpesan sebelum pergi, nanti kalau saya sudah pergi, kalau ada para petapa, baik itu biku, brahmana, atau petapa-petapa yang lain datang ke sini, tolong berikan dia makanan dan minuman. Kalau dia memerlukan tempat tinggal, tolong kasih tempat tinggal yang sudah ada itu. Nah, istrinya bilang baik begitu, sebagai istri yang baik. Kemudian setelah suaminya pergi, ternyata dia tidak melakukan kewajiban itu. Ketika para petapa datang, dia usir sampai akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus kepada para petapa itu. Nah, akibat dari perbuatan itu, setelah dia meninggal, dia terlahir menjadi pertama di alam neraka itu dulu sangat lama. Kemudian setelah selesai di situ, setelah karma buruknya sudah ringan, dia lahir menjadi Peti atau setan perempuan, di mana dia itu wujudnya itu sangat mengerikan dan selalu kelaparan dan kehausan. Jadi dia tidak bisa makan. Semua yang mau dimakan itu kadang berubah jadi kadang berubah jadi api, kadang berubah jadi hal yang darah seperti begitu. Jadi dia tidak bisa memakan makanan itu. Nah, kemudian hal ini berlangsung sangat lama sampai akhirnya di masa Buddha Gotama dia teringat bahwa Yang Mulia Sariputra ini adalah dulunya anak saya. Nah, kemudian dia mau minta tolong kepada anaknya agar melakukan pelimpahan jasa. Kemudian pada saat dia masuk ke wihara itu tidak bisa. Jadi ada dewa penjaga di situ yang menahan dia. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Tapi kemudian dia memberitahu alasan dia mau masuk ke wihara. Kemudian para dewa itu mengizinkan. Nah, setelah diizinkan dia ketemu sama anaknya Yang Mulia Sariputa. Karena Sariputa ini juga memiliki kemampuan batin ya, bisa melihat makhluk begitu. Kemudian dia bertanya siapa. Kemudian Peti itu memberitahu bahwa di beberapa kehidupan yang lampau dia adalah ibunya. Dan kemudian sekarang mau minta tolong. Nah, kemudian setelah dia baik, besok saya akan melakukan pelimpahan jasa. Nah, keesokan harinya Yang Mulia Bante Sariputra ini meminta kepada teman-temannya para biku agar mengumpulkan agar mau menerima makanan yang didanakan oleh Yang Mulia Sariputra. Akhirnya Yang Mulia Sariputra pergi mencari dana makanan dan kemudian dia danakan kepada para biku itu, kemudian melakukan pelimpahan jasa. Nah, pada saat melakukan pelimpahan jasa itu Peti itu turut berbahagia. Kemudian setelah turut berbahagia dia terlahir di alam yang berbahagia, di alam sorga begitu. Akhirnya dia tidak lagi menderita. Kemudian ada juga cerita tentang Brahmana Janusoni. Jadi ketika itu dia bertanya kepada Sang Buddha, Bante, saya mau berdana. Setelah berdana kemudian bercerita tentang masalah pati dana. Apakah kalau saya melakukan pelimpahan jasa ini sanak keluarga saya benar bisa menerima? Bagaimana kalau misalnya tidak ada sanak keluarga saya?
di sana, kemana jasa ini yang saya limpahkan ini. Nah, lalu Sang Buddha katakan bahwa yang pertama, kalau kita melakukan pelimpahan jasa, kemudian tidak ada sanak keluarga atau tidak ada satu makhluk pun yang menerima dari pelimpahan jasa kita ini, kemana jasa ini? Itu kembali kepada diri kita sendiri. Seperti kita mau memberi sesuatu kepada orang, tapi orangnya itu tidak ada yang kita mau beri, kemana barang yang kita akan berikan? Akan tetap menjadi milik kita kan? Ya. Nah, demikian juga Sang Buddha katakan kepada Brahmana Janusoni bahwa jasa itu akan kembali jadi milik kita begitu. Kemudian yang kedua, Sang Buddha katakan bahwa nyaris tidak mungkin tidak ada keluarga kita yang tidak terlahir di alam peta itu, nyaris tidak ada. Kenapa? Karena kita ini di dalam agama Buddha mengenal yang namanya tumimba lahir, kelahiran yang berulang-ulang, dan tidak tahu kita ini sudah terlahir berapa kali kelahiran. Ada yang mungkin 1000 juta bahkan sampai miliar, ada mungkin lebih. Nah, dari sekian kali mengalami tumimba lahir, nyaris tidak mungkin di alam ini yang tidak pernah menjadi saudara kita. Nah, oleh karena itu pastilah ada orang yang membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Nah, itu. Jadi karena itulah mengapa kita harus selalu melakukan pelimpahan jasa. Di samping itu, ini juga ada di cerita Petawatu. Jadi kebanyakan kalau yang pelimpahan jasa ini adanya di kitab Petawatu ya. Nah, ada juga waktu itu sesosok makhluk yang dimana kehidupan yang lampaunya itu dia menghina seorang Paceka Buddha. Jadi ada Paceka Buddha yang sedang pindapata cari dana makanan, tapi kemudian ada seorang wanita yang menemui Paceka Buddha itu, kemudian dia bilang, kamu ini lebih pantas, dia bilang, makan nanah begitu, makan nanah, makan kotoran kamu, daripada kamu berlaku seperti ini, minta-minta makanan begini. Nah, akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan melalui ucapan itu, dia terlahir di alam yang tidak baik. Kemudian setelah dia habis di alam yang tidak baik, di alam neraka itu, dia lahir menjadi peta, dan menjadi peta yang makanannya seperti begitu, seperti yang dia ucapkan itu. Nah, jadi di sini penting sekali kita bahwa ketika tidak menyukai seseorang atau perilaku orang, atau ketika kita sedang emosi atau marah, harus hati-hati dalam berbicara atau berucap, karena apa yang kita ucapkan itu akan terjadi pada diri kita sendiri, seperti kita melempar abu yang melawan arah angin, akan mengenai diri kita sendiri. Nah, ini waspada. Jadi sama seperti para peta itu, di mana mereka mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, akhirnya mereka kena sendiri. Jadi harus hati-hati dalam berucap, bertindak, dan berpikir. Karena kalau ucapan kita itu salah, nah itu berbahaya. Apalagi misalnya kita di dalam wihara begini kan, ada biku, kemudian kita mau berdana, di rumah siapkan makanan apa semua, tapi kemudian ada orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian pada saat kita melakukan persiapan-persiapan itu, atau pada saat pergi ke wihara, kemudian ada yang tidak suka, kemudian mengucapkan kata yang tidak baik. Misalnya contohnya ini, ngapain kamu berdana kepada biku, untuk apa, manfaatnya apa,
lebih baik ini kamu bekerja atau apa yang lain sebagainya kan, yang menyebabkan kita jadi tidak jadi melakukan perbuatan baik kepada biku. Ucapan-ucapan semacam itu hati-hati, itu bisa mencelakai orang. Atau contoh lain lagi misalnya kita tahu ya, di lingkungan kita ini ada orang-orang yang kurang mampu. Misalnya ada pengemis-pengemis di jalan yang kebetulan kita lewat, kemudian kita lihat, kemudian kita kasih. Nah, pada saat kita kasih, itu kan kita termasuk melakukan perbuatan baik. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang bicara nyeletuk, ngapain kamu kasih dia? Nanti jadi kebiasaan, bikin tambah banyak pengemis. Nah, akhirnya misalnya kita karena ucapan itu kita tidak lagi memberi kepada mereka. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena menghalangi orang berbuat baik dan menghalangi orang itu untuk mendapatkan rezeki. Nah, itu bahaya, hati-hati dengan ucapan semacam itu. Dan pemirsa TVRI, sekarang kita sudah masuk dalam segmen terakhir, yaitu nanti saya akan memintakan kesimpulan kepada Pak Putu mengenai pembahasan kita hari ini. Pak Putu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita untuk tentang patidana ini? Ya, baik. Jadi patidana itu adalah pelimpahan jasa, di mana kita melimpahkan jasa baik kita kepada makhluk-makhluk yang kurang beruntung seperti makhluk peta, dan kepada makhluk-makhluk juga yang sudah beruntung. Dengan dia bersimpati atas perbuatan baik yang kita lakukan, maka secara tidak langsung bagi yang tinggal di alam yang kurang baik, maka dia bisa terlahir di alam yang baik. Sedangkan bagi makhluk yang sudah tinggal di alam yang baik, dengan turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan menambah kebajikannya melalui pikirannya. Kemudian patidana ini penting untuk kita lakukan sebagai umat Buddha. Ajaran ini hanya ada di agama Buddha ini, di ajaran Buddha ini. Jadi patidana itu sangat perlu untuk dilakukan oleh setiap umat Buddha. Di samping untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan makhluk-makhluk yang lain. Jadi semua umat Buddha itu setiap habis melakukan kebaikan, sebaiknya melakukan pelimpahan jasa kepada kedua orang tuanya, kepada sanak keluarganya yang sudah meninggal, maupun kepada semua makhluk. Dengan demikian maka di samping kita berbuat baik, tapi juga kita membagikan atau mengajak makhluk lain untuk senantiasa melakukan kebajikan. Di dalam kitab-kitab suci agama Buddha, cerita-cerita tentang pelimpahan jasa ini juga sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Sebagai umat Buddha kita harus menggali, membaca, dan melakukan apa yang sudah kita baca di dalam kitab suci itu, khususnya mengenai pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa yang baik adalah pelimpahan jasa yang didasari dengan pengertian yang benar, yang dilakukan kepada orang-orang yang memiliki moralitas yang baik. Dengan demikian maka patidana atau pelimpahan jasa ini akan menjadi bagus, menjadi murni, menjadi sempurna. Oleh karena itu di dalam hidup ini, di dalam agama ini, di Buddha Sasana ini kita ada orang-orang luhur seperti para biku. Jadi berdanalah kepada para biku, kepada wihara, kemudian jasa itu kita limpahkan kepada makhluk-makhluk yang telah meninggal. Terima kasih Pak Putu atas penjelasannya, atas kesimpulannya. Dan pemirsa TVRI, demikianlah acara Hikmah Buddhis. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Putu tadi dapat menambah ilmu, menambah wawasan, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Sania Novianti Korin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya,
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.